Lembah Tengkorak, Chapter 11. Perjalanan ke Gunung Lawu. Karya Kang Ramli, autor. 3 bulan kemudian, pada pagi yang sangat cerah, Bayu Sakti dan Dewi Larasati berdiri di gerbang utama perguruan pedang bambu hijau. Angin dari rumpun bambu berhembus lembut. Daun-daun hijau melambai seolah memberi salam perpisahan pada mereka. Penampilan mereka kini telah berubah. Bayu Sakti tampak lebih tegap dan matang. Aura pedang langitnya lebih stabil setelah menguasai sebagian kitab bambu jiwa. Bekas luka di dadanya hampir hilang, hanya menyisakan garis tipis yang samar. Dewi Larasati berdiri di sisinya dengan baju hijau daun yang baru. Rambutnya diikat tinggi dengan pita yang terbuat dari bambu. Keris pendeknya tergantung di pinggang dan di lengan kirinya kini terikat kain sutra merah tua yang senada dengan milik Bayu Sakti. Ki Bambu Agung berdiri di depan mereka bersama para tetua. Hari ini kalian berangkat sebagai suami istri dalam satu ikatan. Ingat, 1000 bambu menebus jiwa bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk keseimbangan. Pulanglah ke Gunung Lawu, sampaikan salamku pada Andin, dan waspadalah, angin hitam sudah mulai bergerak. Bayu Sakti dan Larasati berlutut memberi hormat, lalu bangkit. Mereka membawa 2 ekor kuda, seekor kuda hitam pekat untuk Bayu Sakti yang bernama Bayang, dan seekor kuda putih kehijauan untuk Larasati yang bernama Angin. Bayu Sakti dan Larasati dibekali 2 karung besar yang berisi obat-obatan, makanan kering, dan gulungan kitab bambu jiwa yang telah disalin sebagian. Larasati memeluk guru besarnya dengan erat. Suatu hari, murid akan pulang lagi, guru. Ki Bambu Agung hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca melepas murid kesayangannya itu. Bayu Sakti memilih jalur selatan melalui perbukitan yang lebih sepi untuk menghindari kota-kota besar. Udara pagi masih dingin saat mereka berkuda berdampingan. Bayu Sakti sering melirik ke arah Larasati. Tangannya sesekali meraih tangan istrinya sebentar saat jalan yang memungkinkan. Di sore hari, mereka beristirahat di tepi sungai Progo yang airnya jernih. Larasati melepas sepatu dan mencelup kakinya ke dalam air. Sementara itu, Bayu Sakti menangkap ikan dengan jurus langkah angin yang kini lebih ringan dan lentur berkat latihan bambu. Rasanya seperti mimpi, kata Larasati sambil tersenyum. Kepalanya bersandar ke bahu Bayu Sakti saat mereka memanggang ikan. 3 bulan lalu, aku hampir mati di merbabu. Sekarang, aku pulang sebagai istrimu. Bayu Sakti mencium keningnya, dan aku pulang dengan membawa bambu hijau di hatiku. Ibu pasti senang saat bertemu kau, Larasati. Malam harinya mereka tidur di tenda kecil yang dibuat dari kain minyak. Tubuh mereka saling peluk di bawah selimut tebal. Ciuman mereka semakin dalam dan penuh kasih sayang. Tapi Bayu Sakti selalu menahan diri dengan hormat. Kita tunggu sampai tiba di rumah, bisiknya. Larasati hanya mengangguk, pipinya merah, tapi matanya penuh pengertian. Perjalanan mulai terasa lebih berat di saat mereka telah memasuki wilayah Kedu yang berbukit. Hujan deras turun 2 hari berturut-turut. Mereka berteduh di sebuah gua yang luas. Saat hujan reda dan bulan sabit muncul, Bayu Sakti terbangun karena firasat buruk. Pedang langitnya bergetar di dalam sarung,
Dia bangun perlahan agar tak membangunkan Larasati, lalu keluar dari gua. Di dalam kegelapan, dia melihat ada 3 sosok berpakaian serba hitam dengan topeng kayu berukir simbol darah yang menetes tengah berdiri di tebing seberang. Mereka tak bergerak sama sekali, hanya mengawasi dari kejauhan. Bayu Sakti menarik napas dalam. Dia mengalirkan ilmu 1000 bambu menembus jiwa. Energi hijau tipis mengalir di nadinya membersihkan rasa gelisah. Keesokan paginya, saat mereka melanjutkan perjalanan, serangan datang dengan tiba-tiba. Di sebuah celah sempit antara 2 bukit batu, jalan yang tak bisa dihindari, tiba-tiba 10 orang berpakaian hitam muncul dari balik batu. Mereka bukan pembunuh bayaran biasa. Gerakan mereka, aura mereka sangat dingin dan penuh energi batu darah yang samar. Pemimpin mereka seorang pria tinggi kurus dengan topeng besi setengah wajah dan jubah hitam bergaris merah darah melangkah maju. Terdengar suaranya serak dan dingin. "Hei, pendekar lembah tengkorak dan pewaris bambu hijau. Lingkaran darah abadi memberi salam. Serahkan pecahan batu darah yang kalian bawa dari perguruan bambu hijau. Maka kami akan biarkan kalian hidup sampai Gunung Lawu." Bayu Sakti menarik Larasati ke belakangnya. Pedang langit terhunus dengan suara nyaring. "Kalian tahu banyak siapa yang mulia bayangan kalian sebenarnya." Pemimpin itu tertawa. "Kau tak perlu tahu. Yang penting, darah keturunan Bayu Wisesa dan ilmu bambu jiwa sangat dibutuhkan untuk kebangkitan Raja Darah yang sebenarnya." Tanpa aba-aba, 10 orang itu menyerang secara bersamaan. Mereka menggunakan ilmu darah bayangan. Tubuh mereka bisa berubah menjadi bayangan yang sulit ditebas, lalu muncul kembali dengan cakaran penuh racun darah. Bayu Sakti melesat maju dengan langkah angin yang kini bercampur kelenturan bambu. "Pedang langit angin badai!" Pedangnya menciptakan pusaran cahaya putih hijau yang memotong 3 bayangan sekaligus. Tapi 2 orang muncul dari belakang menyerang Larasati. Dewi Larasati tak lagi lemah. Dia berputar dengan bambu menari di angin yang telah sempurna. Kerisnya melengkung lembut menciptakan angin tajam yang memotong bayangan menjadi asap. 1000 bambu menebus jiwa, bambu pelindung!" teriak Larasati. Sekeliling mereka muncul ilusi batang bambu hijau transparan yang berputar, melindungi dan sekaligus menusuk energi hitam lawan. 2 penyerang langsung terpental. Tubuh mereka mengeluarkan asap hitam karena jiwa mereka ditembus ilmu suci. Bayu Sakti dan Larasati bertarung punggung ke punggung seperti dulu di Istana Arang. Gerakan mereka sangat sempurna dan selaras. Setiap kali Bayu Sakti menyerang dengan keras, Larasati melemahkan dan membersihkan energi hitam lawan. Dalam waktu 100 jurus yang sengit, 8 orang dari lingkaran darah abadi telah tergeletak. Tubuh mereka kejang karena ilmu bambu jiwa yang membersihkan racun darah mereka. Pemimpin bertopeng besi mundur dengan luka dalam di dada. Matanya penuh kebencian di balik topeng. "Kalian berdua ternyata lebih kuat dari laporan. Yang mulia bayangan sudah menyiapkan penyambutan kalian di Gunung Lawu. Ibumu, Andin, mungkin sudah tak sabar menunggu." Bayu Sakti melompat maju ingin mengejar komplotan itu. Tapi Larasati memegang lengannya. "Jangan, Sakti. Ini pasti jebakan. Kita harus cepat pulang segera." Pemimpin itu tertawa sambil melarikan diri dengan ilmu bayangan.
meninggalkan asap hitam yang perlahan lenyap. Bayu Sakti berdiri dengan napas tersengal, tangannya mengepal. "Kurang ajar, mereka berani mengancam ibu." Larasati memeluknya dari belakang, menyandarkan pipinya di punggung suaminya. "Kita akan tiba lebih cepat. Aku tak akan biarkan kau menghadapi ini sendirian." Malam itu, setelah membersihkan luka mereka di sungai, Bayu Sakti dan Larasati duduk di bawah pohon besar. Larasati membersihkan pedang suaminya dengan kain sutra, sementara Bayu Sakti memeluk istrinya. "Aku takut kehilangan ibu seperti kehilangan ayah," bisik Bayu Sakti. Larasati mencium bibirnya lembut. "Kau tak akan kehilangan siapapun lagi. Kita berdua akan melindungi keluarga kita." Mereka mempercepat perjalanan ke Gunung Lawu dan hanya beristirahat sebentar. Tak lama kemudian, mereka diserang lagi oleh kelompok kecil pengintai lingkaran darah abadi. Tapi serangan itu lebih lemah, seolah hanya untuk menguji dan mengganggu perjalanan Bayu Sakti. Kabut Gunung Lawu mulai terlihat di kejauhan. Hati Bayu Sakti berdegup kencang, tapi di depan gerbang perguruan pedang langit murni yang sudah terlihat samar, mereka melihat asap hitam naik dari arah belakang perguruan. Bayu Sakti segera memacu kudanya lebih cepat. "Ibu!" Mereka tiba di perguruan saat matahari hampir terbenam. Gerbang utama terbuka lebar. Beberapa murid tergeletak dengan luka darah hitam. Andin berdiri di tengah halaman dengan pedang di tangan. Bajunya robek di bagian bahu, wajahnya terlihat pucat. "Nak, kau pulang," kata Andin lemah saat melihat Bayu Sakti dan Larasati melompat turun dari kuda. Bayu Sakti langsung memeluk ibunya. Larasati membantu menyokong. Di belakang perguruan terdengar suara tawa yang sangat dingin. Seorang sosok berjubah hitam panjang dengan topeng emas darah berdiri di atas atap dikelilingi 6 orang berilmu tinggi. Bersambung.